Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengambil asuransi dana pensiun. Sebelum kami menjelaskan materi mengenai asuransi dana pensiun, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Asuransi dana pensiun. 1. Pengertian asuransi. Asuransi adalah jaminan pertanggungan atau solusi finansial diberikan kepada nasabah yang membayarkan iuran premi jika terjadi resiko atau kerugian sesuai dengan polis perjanjian antara dua belah pihak. Pengertian asuransi yang lain adalah merupakan suatu pelimpahan resiko dari pihak pertama kepada pihak lain. Dalam pelimpahan dikuasai oleh aturan-aturan hukum dan berlakunya prinsip-prinsip serta ajaran yang secara universal yang dianut oleh pihak pertama maupun pihak lain. Dari segi ekonomi, asuransi berarti suatu pengumpulan dana yang dapat dipakai untuk menutup atau memberi ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian. Yang kedua, sejarah asuransi. Sejarah asuransi sudah ada sejak tahun 3000 sebelum Masehi dan pertama kali digunakan oleh para saudagar dan pedagang Cina serta Irak. Pada waktu itu, fungsinya berupa dengan asuransi kapal yang berlaku saat ini. Kemudian, tahun 1750, asuransi berkembang sebagai pengampunan terhadap seseorang yang memiliki pinjaman. Tahun 1400, asuransi kemudian menyebar hingga ke Amerika Serikat. Tahun 1600, asuransi mulai masuk ke London, Inggris, dan pertama kali terbentuknya praktis underwriting. Asuransi hingga masuk ke Indonesia adalah melalui masa penjajahan Belgika pada tahun 1800-an. Yang pertama di sini ada penjelasan tentang tujuan dan manfaat asuransi. Manfaat asuransi adalah memberikan solusi finansial jika terjadi kerugian secara tiba-tiba atau tidak direncanakan. Misalnya, ketika mengalami resiko kesehatan atau jatuh sakit, asuransi akan menanggung biaya perawatan rumah sakit sesuai dengan perjanjian polis yang dipilih. Dan lanjut, ada jenis asuransi. Ada banyak sekali jenis-jenis asuransi yang bisa dipilih sesuai kebutuhan calon nasabah. Di antaranya adalah asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan asuransi umum, asuransi kendaraan, asuransi properti, asuransi perjalanan, asuransi bisnis, maupun asuransi kredit, dan masih banyak lagi. Setiap jenisnya mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Asuransi kesehatan dan asuransi jiwa berfokus pada kerugian yang terjadi pada tertanggung manusia. Sementara asuransi umum berfokus pada kerugian yang terjadi pada tertanggung objek atau benda mati. Resiko asuransi bertanggung pada jenis asuransi yang dipilih. Misalnya, jika memilih asuransi kesehatan, risiko asuransi yang ditanggung tentu saja yang berhubungan dengan medis, seperti biaya rumah sakit dan lainnya. Untuk asuransi jiwa, risiko yang ditanggung berupa nilai hidup seseorang. Jadi, ketika terjadi risiko meninggal dunia atau cacat total, tetap akan diberikan santunan tunai. Dan sedangkan asuransi umum, maka risiko yang ditanggung berupa ganti rugi jika terjadi kerugian pada objek yang diasuransikan. Misalnya, risiko yang ditanggung dalam asuransi mobil dan asuransi properti. Yaitu produk asuransi. Produk asuransi terbagi menjadi dua kategori, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah.
Asuransi konvensional adalah produk asuransi yang mengikuti prinsip jual beli. Lalu berbeda dengan asuransi syariah, yaitu asuransi syariah mengikuti syariat Islam, yaitu berprinsip ta'awun, yaitu saling tolong menolong. Ada banyak sekali perusahaan asuransi swasta yang menawarkan pilihan asuransi, tapi sebaiknya ketahui dulu perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Lalu berikutnya, pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun, termasuk dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dari iuran pasti anggota. Lalu fungsi dana pensiun adalah memberikan jaminan kepada anggota dana pensiun di usia pensiun atau saat usia tak lagi produktif untuk bekerja. Ada 3 jenis dana pensiun. Berikut jenis dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja yang disingkat DPPK. Adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian seluruh karyawan sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Jadi misalkan ada perusahaan, katakanlah Pertamina mempunyai karyawan, yaitu mengadakan dana pensiun kepada karyawannya. Lalu yang kedua adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Misalkan ada suatu perusahaan mengadakan dana pensiun kepada perusahaan asuransi. Dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran yang hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus-rumus yang terkait. 1. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Beberapa lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun dan bersifat wajib sesuai dengan UU antara lain BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja swasta, PT Taspen Persero untuk pensiunan ASN, dan PT Asabri Persero untuk para purnawirawan TNI Polri. Selain ketiga pengelola dana pensiun tersebut, beberapa instansi atau perusahaan juga memberikan manfaat pensiun yang lain dikelola sendiri. DPPK sendiri biasanya tak diwajibkan dan bersifat sukarela. Hal yang sama juga berlaku untuk kepesertaan DPLK. 2. Proses pendaftaran DPLK termasuk mudah, yaitu tinggal datang ke bank atau perusahaan asuransi jiwa yang diinginkan lalu melakukan pendaftaran. OJK menyebutkan terhadap 2 manfaat dana pensiun antara lain sebagai penyambung hidup di masa tua atau sebagai bekal pensiun. Dan kedua, dana pensiun adalah sebagai pengeluaran untuk modal usaha di masa pensiun. Jenis manfaat pensiun. 1. Pensiun normal. Pensiun normal adalah usia paling rendah di mana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. 2. Pensiun dipercepat. Program pensiun biasanya mengizinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normal. Karyawan bisa pensiun lebih awal daripada usia pensiun normal dengan persyaratan khusus, misalnya 50 tahun. Dengan masa kerja minimum misalnya 10 tahun dan memerlukan persetujuan dari pemberi kerja. 3. Pensiun ditunda. Maknanya adalah peserta memilih melanjutkan bekerja setelah melewati masa pensiun normal.
Beberapa ahli menyatakan model pensiun ini bertanggungan dengan prinsip dasar pensiun berupa mengganti pendapatan mantan karyawan yang tak lagi memiliki penghasilan. 4. Pensiun cacat. Pensiun cacat ini sebenarnya tidak berkaitan dengan usia peserta, akan tetapi karyawan yang mengalami cacat dan dianggap tidak cukup atau mampu melaksanakan pekerjaan berhak memperoleh manfaat pensiun. Catatan, pensiun dipercepat mendapat nominal yang lebih kecil daripada pensiun ditunda bisa mendapatkan gaji sebagaimana karyawan aktif ditambah manfaat pensiunnya sendiri. Program pensiun. Nomor 1. Program pensiun manfaat pasti (PPMP). Program pensiun manfaat pasti atau sering disebut Definite Benefits Plan adalah suatu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima karyawan pada saat mencapai usia pensiun. 2. Program pensiun iuran pasti (PPIP). Program pensiun iuran pasti atau Benefits Contribution Pension Plan adalah program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan pemberi kerja. PT Taspen, singkatan dari Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, merupakan perusahaan milik negara BUMN, bergerak di bidang asuransi tabungan, hari tua, dan dana pensiun pegawai negeri sipil. Hubungan umum khusus, dana pensiun bisa dikatakan sebagai bagian khusus dari asuransi. 1. Keduanya mengumpulkan dana dari peserta. Pada asuransi disebut dengan premi, pada dana pensiun disebut dengan iuran. 2. Keduanya memberi manfaat kepada peserta jika syarat tertentu timbul. 3. Keduanya menginvestasikan dana dari peserta ke berbagai instrumen keuangan. Perbedaannya adalah 1. Syarat tertentu pada asuransi adalah kecelakaan atau hal lain sesuai jenis asuransi. Pada dana pensiun adalah umur pensiun atau cacat kerja. 2. Asuransi akan memberi cover keseluruhan terhadap musibah walau peserta baru saja membayar premi 1 kali, sedangkan pada dana pensiun peserta tidak bisa mendapatkan manfaat penuh jika pensiun dipercepat. Selanjutnya ada unsur asuransi. Berdasarkan definisi maka ada 4 unsur. 1. Pihak tertanggung yang mendapat manfaat dengan membayar premi. 2. Pihak penanggung yang memberi manfaat dengan mendapat premi. 3. Suatu peristiwa aksiden yang tak tertentu. 4. Kepentingan invest yang akan mengalami kerugian atau peristiwa tak tertentu tersebut. Selanjutnya ada objek asuransi. Benda dan jasa jiwa dan raga kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya. Uang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Pengertian polis dan premi. Polis asuransi, bukti tertentu atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Premi asuransi, yaitu kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.